Ketika mereka merasakan sedikit saja kelaparan, karena kita tahu yang mereka lewati mulai dari Mesir sampai ke Kanaan adalah padang gurun. Mereka merasakan sedikit lapar saja, mereka langsung berpaling dari Tuhan. Mereka membuat patung, baik itu dari apapun, lalu mereka menyembahnya. Kedua, orang Israel suka bersungguh-sungguh. Kita tahu bersungguh-sungguh tidak memiliki arti yang baik. Bersungguh-sungguh memberikan aura yang buruk dimanapun tempat. Saya kasih contoh yang biasa, yang sederhana, yang sering kita alami. Mulu pemuli burung kita contohnya lalu sudah buta disewa napunasa ulauma ada mobil mana ada bus apa yang mau dibagas busi sekitar 40 alat. Ketika biasanya di dalam bus, apalagi kita kalau mau ke arah Toba kita katakan, pasti apalagi ibu-ibu suka bernyanyi dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Tetapi Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang terkasih dalam nama Tuhan, satu saja di dalam bus ini yang bersungut-sungut dapat membawa dampak negatif kepada 39 orang yang ada di dalam bus ini. Katakanlah dia bersungut-sungut bahwa di dalam bus ini tidak memiliki AC. Kita katakanlah busnya terlalu jelek, tetapi lalu dia menyampaikan kepada teman sebangkunya, maka ke-39 ini akan terpengaruh. Padahal hanya satu orang yang bersungut-sungut. Jadi jelas Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi sama Tuhan, bahwa bersungut-sungut sangat membenci Tuhan, karena membawa aura kepada orang yang benar-benar baik, orang-orang yang bersuka cita tadinya, tetapi karena bersungut-sungut, bangsa Israel juga melakukan itu di tengah-tengah perjalanan. Ketiga, bangsa Israel adalah orang yang tegar tengkuk dan pemberontak. Mereka suka memberontak kalau tidak mereka mencapai apa yang mereka harapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita semua di tempat ini semua dapat menjadi miskin. Terlebih lagi kita yang masih muda-muda, mari kita menjadi pemimpin, baik di tempat pengumuman magang atau di tempat pengumuman sambutan atau STM, supaya kita dapat membawa perubahan yang baik dan aura yang baik di tempat kita berada. Kalaupun kita tidak dapat melakukan perubahan, paling tidak kita dapat membawa aura yang baik di tengah-tengah pengumuman kita. Karena kita tahu kalau kita didasari iman yang baik, bisa dasari pengetahuan yang baik, dimanapun kita berada akan membawa dampak yang baik dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Lalu saya ambil inti daripada Yosua 24 ayat 5, inti dari khotbah daripada Yosua ini. Nanti boleh kita baca di rumah, mulai dari ayat 1 sampai ayat 28. Kalau saya melihat inti daripada khotbah Yosua ini adalah di ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah
yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, intinya takut akan Tuhan. Karena Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan sudah jelas dan pasti dia taat beribadah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa di berikutnya itu dikatakan pembaharuan perjanjian Sichem? Karena kata pembaharuan itu bukan hanya yang pertama ini dijadikan tempat perjanjian di sana. Abraham juga, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan membuat perjanjian kepada Abraham, berada di Sichem juga. Makanya Sichem itu adalah artinya tempat yang dituju. Lalu Yosua berkomitmen kepada bangsa Israel karena di hari tuanya dia ingin bangsa Israel mengenal dan mengingat siapa yang menyelamatkan mereka dari tanah Mesir ke Kanaan. Yang kita tahu kurang lebih 600.000 orang laki-laki, 600.000 orang laki-laki itu belum termasuk anak kecil dan wanita. Dan kita tahu perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan itu kurang lebih sekitar 40 tahun, maka cukup panjang perjalanan bangsa ini hingga sampai ke tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus mencontoh sikap daripada seorang Yosua yang dia tidak memaksakan kehendak kepada bangsa Israel, tetapi dia melakukan beberapa pilihan kepada bangsa Israel untuk mereka memilih siapa yang mau menjadi Tuhan mereka. Tetapi Yosua berkhotbah, takutlah akan Allah atau takutlah akan Tuhan yang telah menyelamatkan engkau keluar dari tanah Mesir dan tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kedua yang bisa kita pegang dari kata-kata Yosua ini adalah dia tidak peduli kepada siapa orang Israel ini menyembah, tetapi dia akan membawa anak-anak dan keluarganya untuk takut akan Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan. Ada beberapa pelajaran dan hikmat yang bisa kita ambil dari seorang pemimpin yang bernama Yosua, yaitu pertama, takut akan Tuhan. Kedua, pemimpin yang teguh, berani dan berhikmat dan tidak mau memaksakan kehendak. Ketiga, dapat menjadi pengayom bagi bangsa Israel yang dipimpinnya. Keempat, Yosua menjadi imam yang baik di tengah-tengah keluarganya. Kalau kita baca dalam Ulangan 6 ayat 7, Ulangan 6 ayat 7, bagaimana kita di sini diajarkan untuk melatih anak-anak. Di sana dikatakan, Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarinya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
kepadamu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Jadi kita Bapak Ibu, saudara-saudara kasih nama Tuhan, kita sebagai orang tua tidak boleh jenuh-jenuh, tidak boleh bosan-bosan untuk membawa keluarga kita, suami, istri, anak-anak, kita kembali kepada Tuhan. Tetapi kuncinya yaitu hanya satu tadi, terlebih dahulu kita takutlah akan Tuhan, sehingga dengan jelas kita akan melaksanakan ibadah dengan tulus dan ikhlas. Puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan.